Pak Jokowi ketahuan nggak lulus UGM karena skripsinya tidak sah. Bahkan skripsinya baru dibuat tahun 2018. Kok bisa ya Pak Kasmujo yang dikenalkan sebagai pembimbing skripsi Jokowi namanya tidak ada di dalam skripsi? Bahkan lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi tidak ada tanda tangan pengujinya. Artinya skripsi itu tidak sah karena tidak pernah diuji. Lembar pengesahannya juga menggunakan font Times New Roman dan baru ada di komputer Windows tahun 1992 dan belum ada di tahun 1985. Tapi setelah diselidiki, informasi yang rancu tambah banyak. Di bagian atas memalsui ijazah salah ketik, yang seharusnya skripsi ditulis tesis padahal itu bukan untuk S2. Tanggal pengujian skripsi 16 Oktober juga terlalu mepet dengan tanggal lulusnya 5 November 1985, padahal seharusnya ada yudisium sekitar 4 bulan. Anehnya waktu itu hanya skripsi Jokowi yang terindeks di Sistem Informasi UGM, Electronic Thesis and Dissertation atau ETD, dan UGM tidak bisa menjawab hal ini. Setelah di-download dari ETD UGM dan dibuka metadatanya, ternyata skripsi itu dibuat tahun 2018 menggunakan software Foxit PDF yang belum ada di tahun 1985. Bahkan UGM tidak bisa menunjukkan kartu hasil studi dan transkrip Pak Jokowi. Anehnya jurusan Pak Jokowi Teknologi Kayu sampai saat ini tidak pernah ada di UGM. Akhirnya untuk menghilangkan informasi itu, daftar riwayat hidup atau CV Pak Jokowi tiba-tiba hilang dari website KPU. Aku suka membongkar kasus Jokowi. Follow untuk cerita selanjutnya. Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi, ya udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, bahwa Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya. Gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, bunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras, dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi, dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik, dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul,
dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Dengan cara mereka menunjukkan ijazah mereka masing-masing. Nah, ini kemudian membuat logika saya berputar balik ya. Kenapa Pak Jokowi tidak melakukan hal yang sama? Tidak perlu dibela oleh banyak orang, tidak perlu sebuah universitas harus mengklarifikasi ke sana kemari, tidak perlu ada biaya-biaya yang besar dan makin rumit. Ya, tidak perlu harus menyewa pengacara, cukup tunjukkan. Ya, dan ini orang akhirnya akan percaya bahwa Pak Jokowi punya ijazah aslinya. Nah, kalau dengan alasan nggak mau menunjukkan karena kebencian dan sebagainya, toh teman-temannya juga sudah menunjukkan itu. Teman-temannya juga menunjukkan, kan bukan ada di ranah private untuk menunjukkan dokumen itu, ijazah dalam arti. Nah, ini kemudian membuat saya berpikir ya, secara logika nggak masuk akal banget ya. Orang-orang berupaya untuk menunjukkan ijazah mereka dan menyatakan bahwa Pak Jokowi juga punya ijazah yang sama, tapi Pak Jokowi tidak pernah menunjukkannya, kan aneh. Oleh karena itu semakin kesini, saya semakin yakin bahwa mungkin Pak Jokowi nggak punya ijazah aslinya, atau punya ijazah tapi hasil rekayasa. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Nah, teman-teman semua, kita sudah menonton sebuah cuplikan video menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum kita bacakan satu-satu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi selanjutnya. Baik, komentar pertama dari Beraber mengatakan, sepandai-pandainya orang berbohong suatu saat pasti terbongkar oleh orang jujur. M. Thohir mengatakan, sampai kiamat pun soal ijazah tidak akan selesai kalau dilindungi pihak-pihak tertentu. Komentar selanjutnya dari Zevanya mengatakan, polisi masih dikendalikan tetapi cepat atau lambat pasti terungkap. Kebohongan tadi selamanya bisa ditutupi, yang pasti kebohongan akan terungkap. Komentar selanjutnya dari Didi Nanggar mengatakan, anak muda yang sekarang kalau untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, analisanya sangat cerdas. Dalam membongkar kepalsuan sebuah ijazah palsu, mereka patut diacungi jempol. Berbeda dengan orang tua dahulu, caranya memang sangat kuno, tapi hasilnya tidak pernah meleset. Penelitian mereka cukup hanya dengan mengamati aura wajah dari pemilik ijazah palsu tersebut. Mereka sudah bisa menyimpulkan bahwa pemilik seorang tukang ngibul dan pasti memiliki ijazah palsu. Dedi Supriyadi mengatakan, wajib dibui semua yang biadab, pengkhianat biadab. Apakah diam aja Pak Prabowo? Komentar selanjutnya dari Tantos mengatakan, percoknya termol yang diduga kuat pucuk pimpinan, percoknya dibayar mahal. Ini dugaan yang bisa juga tidak benar. Wajar bila di bawahnya bekerja sesuai perintah atasan. Komentar selanjutnya dari Ari Hasiru mengatakan, penjarakan sampai mati kalau benar-benar palsu sudah bikin resah. Elang Nugi mengatakan, Kapolri dibayar dengan uang rakyat, tapi kerjaannya menjilat percok laknat. Komentar selanjutnya dari Yadis W2M mengatakan, semoga orang-orang cerdas membongkar kelicikan dan kebohongan orang Jokowi yang tipu tentang ijazah kepada KPDN 2029, tumbangkan keturunannya. Komentar selanjutnya dari Jamale mengatakan, selagi Kapolri Sisigit yang semua itu bisa terjadi. Sakit Yuna mengatakan, Polisi Metro Jaya dan Mabes Polri sudah banyak oknum yang takut Jokowi, padahal digaji rakyat dengan sumpah jabatan. Kacau negeri ini. Onoi mengatakan, pernyataan Rektor UGM harus mempertanggungjawabkan kalau memang benar palsu. Rektor Barerai Gernawani.
Komentar selanjutnya dari Juanda CM3 Eva mengatakan, udah tahu palsu kok nggak berani bertindak, takut ya. Komentar selanjutnya dari Suyono Jatibara mengatakan, alangkah damainya negeri ini jika ijazah ini berakhir dijeruji bagi yang terlibat. Komentar selanjutnya dari Abdi Novel mengatakan, Jokowi ketua partai Parcok nggak bakal terbongkar ijazah palsu. Selanjutnya dari Herni Simulyono Harjo mengatakan, agar Presiden Prabowo bersih dan beribadah, maka jangan jigo pekewu takut untuk menindak kejahatan dan kebohongan atau ketidakjujuran Jokowi. Komentar selanjutnya dari Mas Sueditmon mengatakan, kejar target buru-buru jadi melupakan peraturan di studi. Jadi yang bertanggung jawab Ova Emilia harus bertanggung jawab, silau dengan uang miliaran. Komentar selanjutnya dari Anis Haija mengatakan, bosan dengarnya. Sudah berkali-kali, sudah jelas palsu, memalukan, karena saya tinggal di LN katanya Indo. Koruptor tidak berani, presidennya hitam dito dan hakimnya sudah diangkat, sumpah kenapa tidak berani jujur? Apakah pada ijazah palsu negara memalukan? Komentar selanjutnya dari Wangiono mengatakan, Mbok, ya negarawan sedikit aja siwi pingin lihat kejujuranmu. Komentar selanjutnya dari Dedi Supardi mengatakan, emang biadab si Jokowi, ajak menanti mahal, wahai Jokowi. Komentar selanjutnya dari Syarifah Rizal mengatakan, kalau aslinya dari awal Roy CS sudah selesai karena udah ada niat mempidanakan, nggak perlu lama-lama itu kalau asli. Gimana si rakyat bodoh saja seperti saya ngerti. Komentar selanjutnya dari Manakrowi mengatakan, sesuai undang-undang yang berlaku, pemalsuan ijazah wajib diusut, dibawa ke pengadilan, kalau terbukti bersalah wajib dihukum. Komentar selanjutnya dari Mocha Milias mengatakan, ya sudah Pak, mari kita bersama-sama agar Jokowi cepat diadili, karena kami sependapat ijazah Jokowi tak ada atau palsu. Selanjutnya dari Nukrama Dipoton Tino mengatakan, kasus ini yang senang pemilik channel, jalan terus dan dapat duit. Lelucon Indonesia, kalau bisa dipersulit kenapa tidak jalan terus? Selanjutnya dari Azmif mengatakan, oknum yang mengenalkan Jokowi dengan Kasmojo, siapa yang pasti Jokowi tidak pernah menjadi mahasiswa di UGM. Selanjutnya dari Haji Karim mengatakan, memang orang yang membela Jokowi itu pemikirannya kurang waras, perlu diuji kewarasannya, di otaknya hanya uang dan uang rata-rata termul. Selanjutnya dari Baris Biadabi mengatakan, Pak Presiden kalau mau Indonesia aman atas kasus ijazah palsu, ganti Lito Sigit sekarang juga, karena Lito Sigit yang bekerja backingan Jokowi. Selanjutnya dari Imam Syafi'i mengatakan, kenapa Kapolri berani melanggar sumpahnya ya? Ternyata imannya goyah setelah diiming-iming ratusan miliar oleh penipu rakyat Jokowi untuk melindunginya. Parah banget. Selanjutnya dari Waluyo mengatakan, sebenarnya sangat memalukan aparat penegak hukum kita. Katanya personil pintar cerdas, tapi hanya ngusut ijazah kok nggak selesai, sudah tahunan. Lucu kan? Rasanya malu di mana mata masyarakat dan dunia. Komentar selanjutnya dari Okelah Channel mengatakan, Jokowi mau dibom di nuklir nggak bakal takut, dia itu AI, ngapain takut? Nyatanya nggak hadir di sidang aja nggak ada yang berani paksa. Komentar selanjutnya dari Suryo Sunarto mengatakan, Mas jadi saksi sidang dong, biar semua kebenaran terungkap.
Komentar selanjutnya dari Agus Wongo mengatakan, sudah saatnya OVA dan oknum UGM yang berusaha menutupi kebohongan ditangkap dan diadili. Komentar selanjutnya dari Ramisaka mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Aib malu tidak ada gunanya minta ampun. Termasuk kelompoknya inilah merupakan ujian iman seseorang dari Allah SWT. Selanjutnya dari Mbah Putri mengatakan, kalau Indonesia ingin berkurang kejahatan, tegakkan hukum dengan adil. Rektor wanita ini layak dipenjara, yang lama cepat diadili karena dia yang buat gaduh sudah 1 tahun lebih. Komentar selanjutnya dari Nikmat Cleo mengatakan, 1 tahun bukti yang jelas gak jelas hukumannya. Hukum takut dengan uang yang tidak mengalir, itulah hukum di negara ini. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi. Terima kasih.